Allah menyampaikan agar Nabi Adam ini bersolawat atas Rasulullah. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zizoya. Dan ketemu lagi di channel Zizoya, salah satu channel yang pengen banget punya banyak subscriber dan punya banyak viewers, biar bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa akhirnya collab sama Jerome Pauline. Kenapa sih harus ada kata-kata ini? Gak tahu ya, aku kok kayaknya seneng banget sama itu anak. Semangatnya itu. Oke teman-teman, semoga semakin semangat mendaungkan sholawatnya setelah nonton playlist dari video Zizoya Channel. Semoga menjadi salah satu wasilah buat teman-teman yang ingin mulai mendawamkan, atau buat teman-teman yang mungkin sedang lagi jatuh banget. Semoga beberapa kisah ataupun sesuatu yang aku sampaikan di sana itu bisa membuat hati teman-teman agak lebih adem, agak lebih tenang, sehingga mulai, oh ya mungkin aku harus memang membaca sholawat, aku memang harus mendawamkan sholawat gitu. Ya teman-teman, jadi aku memutuskan, aku mau bilang, mungkin nanti teman-teman bakal sering lihat aku dengan seperti ini, karena aku telah memutuskan daripada aku bingung setiap kali mau take video, aku harus nentuin aku pakai baju mana, aku pakai jilbab mana, aku pakai ini mana, itu ribet banget, endingnya nggak jadi bikin video, dan itu membuat aku kayak, lah aku kan ingin sharing ilmu, lah aku kan pengen buat channel ini itu biar bisa jadi channel yang sedikit mengalihkan perhatian Flurco dari banyaknya konten-konten yang gak edukatif gitu loh. Gimana sih? Ya pokoknya pengen ngasih nilai yang positif, pengen ngasih positive vibes kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Jadi mungkin akan lebih sering aku memakai jilbab ini. Gak penting ya. Jadi hari ini aku mau membahas tentang sholawat Jibril. Sholawat Jibril yang sering banget di share oleh banyak orang, yang sering banget dibahas oleh banyak orang, yang sering banget mungkin diamalkan oleh lebih banyak orang karena sholawatnya yang cukup singkat, paling pendek gitu. Dari Imam Besar Al-Imam Abi Wahib Imam Syahroni rahimahumullah, dalam kitabnya Fiqih tentang 4 mazhab, fadilah daripada membaca sholawat Jibril ini adalah supaya dicintai oleh orang. Mahabbah. Kayak juga sih. Maksudnya dicintai oleh orang itu kita nggak dibenci gitu loh, banyak orang gitu. Kadang ada beberapa orang kan tiba-tiba ngebenci tanpa tahu bagaimana kita. Nggak jauh-jauh lah sekarang netizen kayak gitu-gitu kan. Biasanya kan komentarnya kan nge-hate banget, dan itu sometimes ada yang bikin sakit hati, ada yang ya udah sih lewat aja kayak gitu-gitu. Jadi supaya kita lebih dicintai, lebih disukai oleh orang-orang gitu, supaya banyak rezekinya. Seperti yang kita tahu, ketika kita baca sholawat maka rezekinya itu bakal dikucur sama Allah dari bawah langit dari atas langit, langsung diturunin ataupun ditumbuhin dari bawah bumi. Supaya banyak mengikut nih, daripada beli jasa followers, sholawatin aja. Nggak gitu juga maksudnya. Itu kayak misalnya seorang yai, supaya banyak pengikutnya. Yang dimaksud pengikut di sini adalah santri-santri. Ya, jadi supaya banyak santrinya, banyak dalamin sholawat. Makanya kan mungkin teman-teman tahu, kok bisa sih itu pesantren di pelosok kayak gitu, tapi santrinya itu banyak. Kita kan nggak tahu wiritan yainya kayak gimana. Kita nggak tahu sholawatan yainya kayak gimana. Ya, terus pastinya diberikan keselamatan oleh Allah, supaya dicintai. Yang aku maksud di sini adalah supaya orang-orang itu menyimpan mahabbah, menyimpan rasa cinta kepada kita, sehingga kita nggak dibenci oleh mereka. Jadi yang ngebenci kita itu biasanya adalah yang benci kita, nggak yang membenci orang yang ahli sholawat, itu biasanya adalah orang-orang yang munafik. Terus yang paling utama pastinya agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah, agar didekatkan semakin dekat dengan Rasulullah. Dan yang terakhir adalah mendapat 70 rahmat dari Allah. Kenapa 70? Ya 70 rahmat ketika kita di akhirat, dan 30 rahmat Allah ketika kita ada di dunia. Mungkin teman-teman agak ada bertanya-tanya, kenapa kok aku nyebutin kayak fadilahnya di awal-awal kayak gitu. Karena ada satu makalah Arab yang mengatakan bahwasanya ketika ada seorang dokter tidak menjelaskan manfaat dari obat tersebut, maka niscaya pasiennya, orang sakit tersebut gak akan meminumnya. Tapi ketika dokter tersebut memberikan
informasi atau menyampaikan informasi bahwasanya manfaat dari meminum obat itu adalah untuk menyembuhkan penyakit dari orang yang sakit tersebut, sudah pasti obat tersebut akan diminum oleh pasien atau orang sakit tersebut. Ini salah satu kenapa aku menyampaikan fadilahnya di depan dulu. Oke, tonton sampai selesai video ini, jangan di skip-skip. Sholawat Jibril. Selain dari Imam Abi Mawahib, Imam Syahroni, ada juga dari Syekh Ahmad Jauhari Umar yang menyatakan bahwasanya ketika kita mengamalkan sholawat Jibril ini, maka kita akan banyak rezeki, akan dimudahkan urusan, diluhurkan derajat, terus supaya diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Terus cara mengamalkannya gimana sih? Tetap tonton terus ya. Dan untuk teman-teman tahu sejarahnya dari sholawat Jibril ini sendiri, ada satu kisah yang ngebuat aku itu jadi kayak gitu loh. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar kisahnya. Jadi pada waktu itu kan Nabi Adam itu hidup sendiri. Kemudian Allah menciptakan Ibunda Hawa untuk berjodoh dengan Nabi Adam. Ketika Ibu Hawa ini diciptakan oleh Allah, Nabi Adam posisi sedang tidur. Ketika sudah bangun, kemudian Nabi Adam melihat Ibunda Hawa tersebut dan hendak memegang Ibunda Hawa. Tapi kemudian terdengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bahwasanya Ibunda Hawa ini belum halal untuk dipegang oleh Nabi Adam. Kemudian, romantis banget sih. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya untuk menghalalkan Ibunda Hawa ini, Nabi Adam harus memberikan mahar, gitu kan. Kemudian Nabi Adam bertanya, aku harus memberikan mahar apa Allah, gitu kan. Kemudian Allah menyampaikan agar Nabi Adam ini bersolawat atas Rasulullah. Kemudian saat itu malaikat Jibril membisikkan solawat Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah kenapa solawat ini disebut dengan solawat Jibril. Ada yang baru tahu ya? Nggak apa-apa, romantis ya? Ya romantis banget sih. Kalau teman-teman maunya mahar apa? Sholawat Jibril ini bisa diamalkan sebanyak 313 kali sesuai dengan jumlah dari para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen membangun atau lagi membangun rumah atau membangun sesuatu kayak kantor atau apa supaya cepat selesai, nggak ada kendala, supaya rezekinya ngalir terus. Karena orang kalau udah bangun rumah itu ya, orang kalau udah renovasi, ini pengalaman aku sendiri. Aku waktu renovasi rumah kontrakan aku, ada aja. Jadi niatnya cuma benerin ini, itu langsung ada ini yang ketut merempet. Mau benerin ininya ikut merempet. Jadi akhirnya duitnya itu budgetnya kita siapin untuk benerin satu hal, karena merempet kemana-mana, akhirnya nambah terus. Lah itu ada seorang ulama, seorang imam besar yang mengijazahkan agar ini itu dibaca sebanyak 5.000 kali. Sholawat Jibril ini dibaca sebanyak 5.000 kali ketika kita sedang membangun. Agar apa? Bukan agar kita nggak tergoda untuk bangun yang lainnya kayak itu tadi, maksudnya agar nggak ada rata-rata. Biar dimudahkan rezekinya. Biar kalau kita nyediain budget cuman anggaplah 20 juta untuk benerin kamar mandi aja, ternyata merembet kemana-mana, uangnya itu ada aja gitu loh. Aku pengen ketawa kalau ingat renovasi itu. Kemudian dari Syekh Isal Al-Hafidz, itu bisa diamalkan sebanyak 1000 kali. Jadi ini seperti yang aku bilang tadi, supaya banyak pengikut itu, supaya banyak santri, atau kalau misalnya jenengan semuanya dulur konco atau teman-teman atau adik-adik atau siapapun punya usaha, supaya karyawannya itu dibanyakin dan loyal ke teman-teman semuanya, ke dulur konco semuanya. Itu banyakin aja sholawat Jibrilnya, sehari 1000 kali lah gitu kan. Ya biar kita dicintai gitu loh sama karyawan kita. Tapi juga jangan semena-mena sama karyawan ya. Nah, untuk yang dari Syekh Isal Al-Hafidz ini, itu ada kayak urutannya. Jadi urutannya tawasul, terus membaca bismillah sebanyak 7 kali tanpa nafas, membaca istighfar 7 kali tanpa nafas, baru sholawat Jibril 1000 kali pakai nafas ya. 1000 kali nggak pakai nafas, ini 15 menitan, jadi nggak mungkin nggak nafas 15 menit. Seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Isal Al-Hafidz ini itu udah pernah dipraktekkan
udah pernah dipraktekkan oleh guru beliau yang bernama Syekh Fakih Asy'ari, yang hidupnya selama di dunia dan di akhirat benar-benar dimuliakan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dalam sholat Jibril ini juga bisa untuk mencapai keinginan yang sangat besar. Seperti ketika aku sharing di Sholawat Naria, kan kita punya hajat besar, ya kan? Itu kan dibaca sebanyak 4440 kali Sholawat Narianya. Untuk Sholawat Jibril pun bisa. Teman-teman bisa membaca Sholawat Jibril ini untuk keinginan yang sangat besar, seperti misalnya ada tanah itu gede banget, bisa itu untuk diriin pesantren, amin. Bisa itu untuk bangun perusahaan, punya banyak karyawan, untuk menghidupi banyak orang di sini gitu, amin. Semoga niat-niat yang baik seperti itu dipermudah sama Allah ya. Ini bisa teman-teman amalkan sebanyak 124.000 kali. Berat mintanya gede kok. Jadi ini dibaca sebanyak 124.000 kali, kemudian ditiupkan ke air kucuran beras, kemudian airnya itu dicucurkan di tanahnya. Kalau menurutku sih, sebanyak apapun sholawatnya, kalau itu hajatnya memang besar, aku yakin kok kita pasti bisa ngelakuin itu. Jadi kalau misalnya kita udah merasa berat duluan, ya berarti memang keinginan kita nggak sebesar itu, tekad kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan nggak sebesar itu gitu. Cuma sekedar pengen gitu aja. Karena kalau orang udah benar-benar tekadnya harus memiliki itu, dia akan berusaha lebih keras lagi, dia akan berdoa lebih giat lagi, dia akan melakukan hal-hal ekstrim. Pastinya yang baik ya, yang positif, lebih hebat lagi. Kemudian ijazah dari Habib Muhammad, ini yang terakhir dari Sholawat Jibril, dibaca sebanyak 100 kali habis maghrib, ditambah dengan ayat yang menyebutkan tentang perintah untuk sholawat. Teman-teman masih ingat nggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka insya Allah segala hal yang kita butuhkan bakal dicukupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah sholawat Jibril udah, kisah sholawat Jibril kenapa dikasih nama sholawat Jibril udah, cara mengamalkannya, jumlahnya berapa belepotan banget, jumlahnya berapanya udah disebutin semua. Yang belum apa? Ngamalin dengan istiqomah. Semoga bisa. Jangan bilang dulu udah kok udah ngamalin. Kan yang aku bilang ngamalin dengan istiqomah. Kita nggak pernah bisa tahu Allah Maha membolak-balikan hati kita. Ternyata karena keinginan kita yang tak kunjung dikabulkan sama Allah, dengan lantaran Allah pengen menguji kesabaran kita, Allah pengen tahu seberapa serius kita, dapat 3 bulan berhenti. Kita nggak ada yang tahu loh. Jangankan keistiqomahan dalam bersolawat, bahkan keistiqomahan tentang iman kita harus tetap berdoa, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu Allah Maha membolak-balikan hati. Dan lagi, sholawat Jibril ini adalah sholawat agar kita dicintai. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan jodoh, nggak mungkin sih, mungkin itu kan kata-katanya syaitan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapet jodoh, bisa banget untuk ngamalin sholawat Jibril ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti semua doa teman-teman bakal dikabulin. Mintanya jodoh, dikasihnya jodoh yang Crazy Rich Surabaya. Mintanya jodoh aja, dikasih yang solehnya udah kayak ustadz, atau bahkan dikasih ustadz. Mintanya jodoh aja yang beriman ke Allah, dikasihnya udah cakep, ustadz, Crazy Rich Surabaya. Kurang apa coba? Kurangnya 1. Susah banget ngedawamin dengan istiqomah. Oke, sampai di sini aja sharing aku hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, buat dulur konco semuanya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.